Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel ini. Masih setia dengan topik-topik seputar UMKM, terutama perkreditan. Nah, sesuai judul di video ini, bagaimana perspektif hukum kalau kita galbay alias gagal bayar atau tidak mampu membayar pinjaman online ilegal. Bagaimana perspektif hukumnya akan kita bahas di sini satu persatu. Nah, mungkin kita akan bahasnya tidak menggunakan bahasa hukum yang terlalu dalam ya, karena mungkin akan agak kesulitan untuk diterima. Nah, saya akan coba untuk menerangkan dengan bahasa yang sederhana, supaya bisa lebih mudah untuk dipahami. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu. Kita akan bahas utang piutang secara umum, bahwa utang piutang itu masuknya adalah perdata dan bukan pidana ya. Jadi utang piutang itu masuknya karena perdata, bukan pidana. Ini bisa dilihat di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 39/1999 tentang HAM, yang mengatur bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Nah, jadi jelas sekali ya bahwa karena alasan ketidakmampuan bayar maka orang tidak bisa dipidanakan. Nah, permasalahannya teman-teman mungkin bertanya, kok itu saya pernah dengar ya A dan B itu berseteru karena utang piutang berujung pada laporan kepolisian. Nah, ini nanti kita bahas di akhir ya teman-teman. Tapi yang kita pegang adalah bahwa utang piutang itu karena tidak kemampuan bayar itu masuknya perdata, bukan pidana. Nah, kita akan masuk ke dalam topik bahasan yang kedua, yaitu hutang piutang pada pinjaman online ilegal. Nah, ketika kita dulu berhutang di awal-awal pada pinjaman online yang ilegal itu, kita pasti membuat suatu perjanjian. Kita menandatangani suatu perjanjian yang dibuat oleh si pihak pinjol tersebut. Nah, dalam perjanjian itu tertulis berapa pinjaman kita, kemudian tanggal berapa kita bayar, kemudian apalagi berapa bunganya, kemudian berapa lama atau tenornya. Itu semua tercantum di dalam perjanjian itu. Nah, itu sebenarnya harusnya mengikat kita, antara kita sebagai nasabah dengan si pinjolnya. Namun, karena ini adalah pinjol ilegal, maka perjanjian itu sudah tidak sah dan tidak mengikat lagi. Nah, ini yang menjadi berita baik bagi kita atau bagi teman-teman yang punya masalah dengan pinjaman online ilegal yang sudah lagi tidak punya kemampuan bayar. Artinya perjanjian tersebut sudah tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena menurut perspektif hukum, supaya terjadi persetujuan yang sah dalam sebuah perjanjian itu harus dipengaruhi oleh 4 faktor. Ini kan saya bacakan buat teman-teman. Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Sedangkan yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, ini khusus untuk pinjol ilegal ini, pada poin 2 kita langsung melihat ke poin 2 bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, di mata hukum perjanjian kita dengan pinjol itu dianggap bahwa pihak lembaga keuangan fintechnya atau pinjolnya itu tidak punya kecakapan. Kenapa? Karena pinjol itu ilegal, tidak punya izin usaha, tidak tergabung resmi di OJK. Nah, kalau dia tidak punya izin usaha, artinya apa? Dia tidak diperkenankan atau dilarang untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Nah, dari keempat syarat tersebut sudah batal satu, maka perjanjian itu dianggap tidak sah. Artinya apa? Artinya kita sudah tidak terikat pada perjanjian yang sudah kita sepakati dengan pinjol waktu kita pertama kali pinjaman online yang ilegal. Nah, kalau teman-teman punya kemampuan bayar, tidak perlu dibayar semuanya karena kita tidak terikat dalam perjanjian tersebut. Kalian bayar saja sesuai pinjaman yang kalian terima. Misalnya nih, teman-teman pinjam 5 juta, ya kalian kembalikan saja 5 juta. Namun kalau kalian lagi tidak punya kemampuan bayar, tidak dibayar pun tidak jadi masalah hukum karena perjanjian itu tidak sah.
Jadi kalau ditanya perspektif hukum bagaimana kalau kita galbe pinjaman online ilegal itu apakah kita bermasalah atau tidak? Yang jelas jawabannya adalah tidak. Karena yang pertama, hutang piutang itu ranahnya perdata dan bukan pidana. Artinya kita tidak bisa dipenjarakan hanya karena kita tidak membayar pinjaman online, apalagi pinjaman online yang ilegal. Yang kedua, perjanjian kita dengan pihak pinjaman online ilegal tersebut tidak saatnya dianggap tidak ada. Jadi bahwa kita tidak dianggap punya hutang kepada pinjaman online tersebut. Sehingga kalaupun kita tidak bayar, maka itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, kita akan coba untuk flashback kembali ke topik awal tadi. Kenapa kok ada dua orang yang berseteru, dan itu adalah masalah hutang piutang. Nah, ini teman-teman perlu tahu. Karena klausulnya tadi teman-teman bahwa tidak bisa dipidana karena hutang piutang karena apa? Ketidakmampuan bayar. Jadi kalau tidak mampu bayar itu nggak bisa dipidana. Tetapi berbeda cerita kalau itu ada unsur lain, ya bisa dipenjara atau dipidana kalau ada unsur lain, bukan karena ketidakmampuan bayar. Misalnya gini teman-teman, kalau kalian punya hutang misalnya 50 juta pada si B. Nah, padahal kalian punya gaji misalnya 8 juta. Kalian mengaku, saya tidak punya kemampuan bayar karena istri saya tidak bekerja. Nah, ketidakmampuan bayar itu bukan hanya statement, namun harus dibuktikan apakah benar-benar saya itu tidak punya kemampuan bayar. Atau hanya statement saya saja, pengakuan saya saja bahwa saya tidak punya kemampuan bayar. Nah, itu kan perlu dibuktikan di pengadilan. Misalnya, jadi kalau misalnya kita masih punya gaji 7 atau 8 juta, sebenarnya kalau hutang 50 juta, kita bisa kok pinjam ke bank misalnya 50 juta, kemudian diangsur 5 tahun, itu kan kita bayar cuma 1 juta ya, kemudian uang dari bank kita bayarkan kepada orang yang kita hutangi. Ya artinya apa? Itu dianggap kita masih punya kemampuan bayar. Dan kalau itu bisa dibuktikan, maka sebenarnya kita masih punya kemampuan bayar, dan nanti indikasinya masuk ke pasalnya berbeda lagi. Bisa jadi penipuan atau penggelapan. Atau misalnya nih teman-teman, misalnya saya punya hutang nih 50 juta seperti tadi ya, dan saya memang lagi nggak punya duit. Artinya gaji saya dengan pekerjaan baru saya misalnya cuma dapat uang 4 juta, istri saya nggak bekerja, menghidupi 3 orang anak, ya memang berat ya. Namun saya kemana-mana masih pakai mobil Avanza. Bagaimana itu bisa dikatakan tidak punya kemampuan bayar, sementara kita masih punya aset yang nilainya lebih dari hutang tersebut. Toh bisa kita jual Avanza misalnya 100 juta, kemudian 50 juta kita bayarkan kepada untuk hutang kita, yang 50 juta kita masih bisa untuk beli mobil yang mungkin lebih jelek dari Avanza. Artinya apa? Kita masih punya kemampuan bayar. Nah, jadi bukan berarti ya teman-teman kalau kita tidak punya kemampuan bayar itu langsung diterima mentah-mentah, karena ya kita lihat aset kita, kemudian pendapatan kita, selama itu masih memenuhi ya kita dianggap mungkin tidak memenuhi untuk prasyarat tidak punya kemampuan bayar. Bisa jadi nanti masalah masuknya adalah ranah penipuan atau penggelapan. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pinjol 1 atau 2 pinjol, misalnya 2 juta dan 3 juta, dan tidak punya kemampuan bayar, nggak ada masalah teman-teman, jangan takut. Selama teman-teman benar-benar tidak punya kemampuan bayar, kecuali kalau sebenarnya punya kemampuan bayar, namun tidak mau membayar, itu beda cerita. Ya, dan ini juga berbeda lagi kalau teman-teman punya pinjaman di pinjol yang legal dan ada beberapa, mungkin 5 atau 6. Kemudian itu tidak dibayar, itu jadi masalah baru. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Ya, semoga ini bisa sedikit dimengerti oleh teman-teman dengan bahasa yang agak belibet, tapi semoga bisa dipahami. Dan terima kasih sudah menikmati video ini. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya.